Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini mari setiap kita terus membekali diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kita. Keadaan boleh terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tetapi kita tahu yang tergenapi dalam kehidupan kita adalah apa yang keluar dari setiap perkataan Tuhan, yaitu firman-Nya. Kita berdoa, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana kami mengalami kuasa dan anugerah kemurahan Tuhan. Kami percaya hari-hari hidup kami ada semua karena berkat pertolongan Tuhan, semua karena berkat penyertaan Tuhan. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa dunia di mana kita hidup ini bukan dunia yang baik-baik saja gitu kan. Karena Alkitab sudah katakan yang jahat akan semakin jahat, saudaraku. Jadi kalau kita ngelihat ada sesuatu yang ekstrim, ya kan, orang bunuh sesamanya, orang menyiksa sesamanya, orang membuli sesamanya, dan orang tersebut tertawa-tertawa, ya itu sedang ada kegenapan akan firman Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus tahu untuk apa Tuhan tempatkan kita di dunia yang semakin hari semakin jahat ini ya. Dan Alkitab sudah mengajarkan hal itu. Itu sebabnya Rasul Paulus pernah mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Perhatikan kata-kata ini saudaraku. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Saudara, Rasul Paulus mengajak atau mengajarkan atau menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa kalau kami dimaki, kami memberkati. Inilah yang harusnya dilakukan juga oleh orang percaya di zaman sekarang. Makanya jelas sekali sudah dikasih dalam Tuhan bahwa Yesus mengajarkan nilai kerajaan sorga. Apa itu? Balas yang jahat dengan yang baik. Dunia mengajarkan kalau kita dijahati orang, balas. Bahkan bukan cuma balas, kalau bisa lebih jahat biar dia kapok. Iya kan? Tapi Yesus tidak mengajarkan seperti Yesus mengajarkan nilai kerajaan sorga. Itu sebabnya berbeda saudara yang dikasih dalam Tuhan dengan apa yang dunia ajarkan, dengan apa yang mungkin kita tahu selama ini. Dan kita bersyukur. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kira-kira nih saudara, kalau kita dimaki-maki orang tengah jalan lagi bawa mobil, gak tahu apa-apa, tiba-tiba dimaki-maki, kita responnya apa? Pulang kerja, capek, belum makan, di kantor banyak masalah, tiba-tiba dibuka kaca, diteriak-teriak, woi lu gini. Apa respon kita? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yuk sama-sama kita belajar. Kenapa? Karena betul kita masih hidup di dunia. Kita masih tinggal di dunia ya saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi jangan sampai karakter atau jangan sampai kebiasaan-kebiasaan orang dunia itu kita tiru. Makanya Alkitab jelas mengajarkan hendaklah engkau berubah. Iya kan? Berubahlah. Sehingga apa yang kita tahu ini gak benar, apa yang kita tahu ini salah, apa yang kita tahu ini sama kelakuan dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Yesus, itu harus diubah. Yesus mengajarkan jelas loh saudara, membalas yang jahat dengan yang baik. Makanya Alkitab tuh mengajarkan bagaimana memperlakukan musuh kita itu dengan baik. Kasih mengalahkan kejahatan. Tidak ada orang yang lahir dari pertobatan. Orang bertobat oleh karena dihajar terus-menerus, gak ada. Saudaraku, orang bertobat ketika dijamah Tuhan dengan kasih. Lihat Saulus, orang yang keras,
Tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dijamah, dipulihkan Tuhan, mengalami kasih Allah, itu diubahkan. Lihat Zakheus bukan dituduh sama Yesus berkata, kembalikan, dasar lu ngambilin duit orang. No. Tetapi Yesus bilang, aku akan makan bersama, aku akan tinggal sama-sama dengan kamu. Zakheus, seorang pemungut cukai yang mengalami kasih Kristus, diubahkan. Lihat juga perempuan yang ketangkap tangan berzina, mengalami kasih, tidak lagi dihukum oleh Yesus, diubahkan. Perempuan Samaria yang ketemu dengan Yesus, diubahkan, bukan dihakimi. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang hari-hari ini dipercayakan untuk memenangkan jiwa, malah kita mulai menghakimi orang berdosa. Bukannya tambah dekat dengan Tuhan, malah mereka lari. Saudara dikasih dalam, kita nggak kompromi terhadap dosa, kita nggak membenarkan perilakunya, tetapi kita mengasihi jiwanya. Sehingga akhirnya kita mau menggandeng mereka, kita mau mengajak mereka. Contoh sederhananya adalah ketika kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Ketika kita mengampuni orang yang mengecewakan kita. Makanya tadi Rasul Paulus katakan, ketika kami dimaki, kami memberkati. Tujuannya sederhana, supaya ada jiwa yang diselamatkan. Matius pasal 5 ayat 44, Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Haleluya. Ini hanya bisa dikeluarkan oleh mulut pribadi yang dahsyat, yaitu Yesus. Yesus yang berkata di atas kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Disuruh mengampuni. Itu juga yang Yesus mau setiap kita anak-anaknya itu lakukan, saudaraku. Petrus juga mengingatkan dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kenapa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya mengajak setiap umat Tuhan, kalau engkau melihat ada orang di luar sana, mungkin dia tetanggamu, mungkin dia temanmu, stop menghakimi. Kita tidak membenarkan kelakuan dosanya, tapi kita mengasihi jiwanya. Caranya bagaimana? Ampuni kalau dia menyakitimu. Dan tahukah saudara, dengan sikap, dengan perilaku kita mengampuni, mengasihi, maka orang akan melihat suatu perbedaan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya saya sangat percaya betul, jiwa-jiwa hanya bisa dimenangkan ketika kasih itu bertindak. Jiwa-jiwa hanya bisa diselamatkan ketika seorang datang dengan kasih. Makanya Yesus jelas katakan, Alkitab jelas mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semua dimulai dari kasih. Semua dimulai dari kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan bisa menghukum manusia berdosa, tapi yang Tuhan kehendaki bukanlah kebinasaan orang berdosa, tetapi pertobatannya. Kiranya hati itu juga ada dalam hati kita, anak-anak Tuhan. Kita bukan menghakimi, kita bukan menghukum, tetapi mengampuni. Dengan kasih akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur sebab kami punya Tuhan yang mengasihi jiwa-jiwa. Kami bersyukur Yesus Kristus Allah kami mengajarkan kepada kami untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk melawat setiap mereka yang belum mengenal Yesus dengan perilaku kasih kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu hari ini, baik umat Tuhan ataupun mereka yang mungkin belum mengenal Yesus, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih Kristus nyata bagi setiap kami, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman di dunia ini, untuk dapat mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari penuaian jiwa-jiwa. Pakai setiap kami dengan melakukan apa yang baik buat semua orang. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dimanapun mereka berada. Mereka yang berbeban berat hari-hari ini, Tuhan beri kelegaan, Tuhan beri kekuatan. Mereka yang sulit mengampuni hari ini, kasih Allah melawat hati mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin.